sebuah potret Keraton Surosoan yang terletak di sebelah utara 14 km dari kota Serang, Banten. Terletak di Desa Banten, Kecamatan Kesemen, kawasan Banten Lama, terdapat reruntuhan bangunan yang tenggelam bersama kejayaan Kerajaan Banten. Bangunan ini dahulu menjadi pusat dari kerajaan dan tempat tinggal Sultan bersama keluarga dan pengikutnya. Kini, reruntuhan tersebut hanya meninggalkan cerita di balik masa emasnya yang telah hilang. Keraton Surosoan menjadi saksi bisu saat Banten berjaya dengan pelabuhannya yang ramai dengan aktivitas perdagangan. Keraton Surosoan diperkirakan dibangun antara tahun 1526 hingga 1570 saat pemerintahan Sultan Banten yang pertama yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sejarah pembangunan keraton ini tidak lepas dari pemberian wilayah yang diserahkan oleh Sunan Gunung Jati kepada anaknya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya tepat berada di Keraton Surosoan. Dan hari ini saya akan mengeksplor, saya akan masuk ke dalam Keraton Surosoan. Isinya apa? Karena saya juga belum pernah masuk ke dalamnya ya teman-teman. Untuk itu kita akan masuk ke dalam dan kita akan mengeksplor secara detail di dalamnya seperti apa. Dan ada kolamnya, ada pancuran emasnya dan semuanya kita akan melihat. Yuk kita akan masuk ke dalamnya. Oke. Pada penelusuran kali ini, kita mulai dari Watu Gigilang atau Watu Gilang. Adalah sebuah batu andesit berbentuk persegi panjang yang dahulunya dijadikan sebagai tempat pengambilan sumpah para sultan atau penobatan raja-raja Banten. Watu Gilang ini apa Bapak? Watu Gilang ini adalah batu tempat dilantiknya para raja-raja Banten atau para sultan Banten. Mulai Iya. Sultan Hasanuddin sampai dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Bahannya terbuat dari batu andesit. Ukurannya 121 kali 90 kali 16,5 cm. Iya. Jadi ini emang dulunya memang sudah ada di sini ya Bapak ya? Atau Jadi bagaimana? Watu Gilang ini dulu berasal dari kerajaan Sunda, dari Pajajaran. Jadi ketika kerajaan Sunda diserang, Pajajaran diserang oleh kerajaan Banten, runtuh ya, supaya tidak ada lagi pelantikan raja-raja di sana. Makanya tempat pelantikan raja-rajanya dibawa ke Banten oleh Maulana Yusuf. Oh begitu. Jadi ini diletakkan di sini nih oleh BPJB atau memang dari sananya? Dari zaman kesultanan Oh awal. dari dulunya memang sudah ada Oleh di sini? Maulana Yusuf diletakkan di sini. Oh. Dan bahkan ini Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah pernah berwasiat supaya batu ini jangan sampai geser atau apalagi pindah tempat. Iya, Nah kalau batu ini geser atau pindah tempat, ini bertanda bahwa kerajaan Banten akan runtuh, mengalami keruntuhan. Oh ya ampun. Jadi ini asli teman-teman ada di sini dari zaman Kesultanan Banten ya Bapak Ya, ya? dari tahun 1552 Jadi katanya kalau misal sampai bergeser berarti Banten itu akan runtuh ya Bapak runtuh ya? kerajaannya. Dan nyatanya sampai sekarang teman-teman ya? Tapi untuk mengurangi kesakralan kerajaan Banten, Ya. ketika Belanda menguasai Banten pada masa pemerintahan Sultan Haji, jadi batu ini tidak dipindah. Karena kalau dipindah batu ini, maka rakyat tidak terima. Iya benar-benar. Nah akhirnya Sultan Haji tidak dilantik di sini, dilantik di batu yang satunya. Yaitu ada satu lagi batu dari marmer Masjid Agung Banten ini, yaitu namanya Watu Singayaksa. Oh iya. Watu Singayaksa. Teman-teman bisa melihat secara dekat, coba lihat tuh batunya. Bahannya dari batu andesit. Saya ralat ukurannya 190 kali 121 kali 16,5 cm. Iya. Oh iya. Jadi kayak tempat tidur. Ya, ini batu pelantikan ini. Jadi kalau pas dilantik mungkin berdiri di atas Iya, itu kali Bapak ya. Itu. Buat pelantikan kesultanan gitu teman-teman. Jadi Para kayak, sultan. iya. Jadi kayak podium teman gitu lah. Kalau zaman sekarang mungkin podium ya Bapak ya. Tempat penobatan. Dan ini pun Iya. ini juga kan alun-alun. Dan Alun-alun keraton, karena Keraton Surosoan ini coba lihat teman-teman. menghadap ke utara. Jadi bersinergi dengan alun-alun dan masjid. Konsepnya Iya. sama dengan Keraton Akungwati ya. Karena ini konsep Keraton Surosoan ini adalah juga petunjuk daripada Sunan Gunung Jati. Bentuk dan letaknya. Iya.
Dan luasnya bener-bener Bapak ya. Nah, ini 3,8 hektar. 3,8 hektar ya Luas teman-teman. keratonnya. Luasnya sangat luas sekali. Karena memang bener-bener keraton ini bener-bener mewah dan megah dan luas ya Bapak ya. Ya. Kayak di benteng, dibilang benteng tuh ya benteng Banten ya ini gitu loh. Terus mana lagi Bapak? Kita masuk ke dalam. Ya teman-teman kita masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam. Dan ini mah area-area masjidnya ya Bapak. Sebetulnya dulu nggak ada sekat. Langsung antara keraton dengan masjid ini. Iya, oh. Jadi bersinergi langsung. Iya, berkesinambungan Bapak ya. Jadi karena keraton itu kan alun-alun itu fungsinya kan untuk berkumpulnya rakyat. Untuk rakyat menyaksikan acara-acara kerajaan. Seperti memberikan hukuman, seperti acara-acara latihan perang. Terus ada acara ya seperti hajat-hajatnya raja. Iya. Pelantikan raja-raja gitu. Jadi ini alun-alunnya Bapak ya? Ya ini alun-alun sampai ke sana, sampai nyambung kalau yang masjid. Iya. Sangat luas sekali ya ampun. Jadi katanya kalau ini nih malah depannya ya Bapak ya? Depannya. Jadi keraton itu kan menghadap ke utara. Oh. Jadi utara ini seolah-olah kayak penghadapan yang sakral ya. Iya. Jadi setiap keraton di Jawa ini hampir semuanya. Bahkan belum ditemukan penghadapan ke yang lain ke utara, ke laut. Karena kan orang taunya itu disangkanya di sana tuh yang depannya gitu Bapak. Nah itu terkecoh karena adanya tulisan Keraton Surosowannya di sana. Iya bener. Padahal itu Pemda dalam hal ini Dinas Perikim membuat tulisan di sana itu supaya begitu ada orang lewat yang arah ke sana bisa melihat bahwa ini Surosowan. Iya. Itu tidak menunjukkan depan. Ditaruh di sana. Ini pintu masuknya. Ini pintu masuknya teman-teman. Gerbang utama keraton ini yang dihiasi dengan relief batu karang. Mana yang ada Bapak? di depan museum di Cungkup itu ya. Nah itu kan ada batu karang tuh. Iya. Itu batu karangnya ada 3 bentuk motif yang kita temukan di Iya. situ. Ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi ini dihias ini. Iya. Jadi ada semacam relief dan ada semacam ornamen gitu, Iya. yang melingkar. Gitu. Ah. Tapi karena terakhir diterjang oleh pasukan Dendes 1808 ya, hancur dan tidak diperbaiki lagi setelah ini. Ya, Dan kita mau memugar juga nggak tahu bentuknya kayak apa tuh. Iya benar. Ini bentuknya melengkung ini Mbak. Oh iya benar Bapak. Melengkung ini tujuannya, jadi nggak lazim pintunya. Di mana-mana pintu itu lurus ya. Nah di sini kita temukan pintu gerbang yang berbeda. Belok. Melengkung ini tujuannya supaya untuk menghindari serangan langsung. Iya benar. Jadi kalau ketika diserang oleh meriam atau oleh tombak, oleh panah segala macam, Jadi kehandle oleh pintu, nggak langsung strateginya Bapak. Nah ini ada strategi juga ini. Iya. Nah setelah gerbang utama ini ada bangunan yang penting ya, artinya bangunan utama di keraton ini. Iya. Nah ini yang disebut dengan Sitinggil. Sitinggil ini lebih ke pendopo sebetulnya. Jadi tempat sultan bertemu dengan para tamu ya. Di sini. Ini luasnya 3,8 hektar nih Mbak. 3,8 hektar. Ini benteng setebal ini ketika masa Sultan Haji dibangunnya benteng ini. Iya. Jadi masa sebelumnya belum setebal ini. Ini bayangkan yang sekarang ini 6,8 meter lebarnya. Iya. Jadi urutannya batu bata. Yang di tengah itu yang berumput itu diisi oleh pasir dan tanah. Tujuannya apa? Itu tujuannya supaya untuk meredam apabila terjadi serangan terhadap keraton ini oleh meriam, maka tidak akan tembus. Jadi sudah didesain sedemikian rupa ini benteng supaya tidak buat pertahanan tembus Bapak ya. Kalau diserang oleh mortir atau oleh meriam sekalipun ya. Iya. Ini Sitinggil. Emang ini pintu dibuka terus? Ya. Pintu dibuka terus? Enggak, ditutup. Ini barusan ada anak sekolah. Barusan ada anak sekolah karena kalau dibuka terus ini bisa. Iya, buat disalahgunakan. Banyak perbuatan yang enggak nih. Bener Bapak. Ini masih area Sitinggil ya. Jadi kalau dibangunnya keraton ini awal abad 16 sekitar tahun 1523 1524. Iya. Ini konsepnya konsep Jawa. Konsepnya seperti kayak keraton
Cirebon ya, Iya. Keraton Pakungwati kemungkinan. Nah, namun ini kena perang saudara abad ke-17 tahun 1682 sampai 1683 ini. Iya. Ini akhirnya ini hancur. Iya. Hancur. Jadi pada saat Sultan Haji memerintah tahun 1683, keraton ini dibangun kembali oleh Sultan Haji dan dengan desain Eropa. Sudah berubah bentuk. Dan bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa di wilayah ini nih, Sitinggil ini kan ruang utama keraton. Jadi sudah berlantai 3 ini. Oh iya ya Bapak. Berlantai 3. Kemungkinan bentuknya mirip dengan bangunan Tiama yang ada di masjid. Yang di sana ya? Ya. Karena ada bangunan tingkat itu juga bangunan Eropa juga. Iya. Abad 17. Iya. Nah, keraton ini dikelilingi oleh benteng setebal 6,8 meter. Pada setiap sudutnya terdapat bastion. Iya ya. Oh yang Ya, melengkung itu ya Bapak? ya, bastion itu ruang pemantau keamanan yang dilengkapi dengan jendela penembak dulunya. Oh benar Bapak. Terus ada menara pengintai. Benar. Juga ada gua di bawah. Oh. Fungsi gua ini untuk istirahat tentara salah satunya. Jadi di dalam bastion itu Bapak ya? Di bawahnya Oh berarti itu kalau kita masuk ke dalam ada ruangan gitu ya? ada ruangan cuma 3 meter dalamnya. Untuk istirahat tentara, untuk ruang logistik, untuk sel tahanan sementara, juga ada ruang semedi juga. Jadi gua-gua itu beda-beda. Iya. Yang pasti setiap sudut ada gua, rata-rata 2 kecuali yang sebelah sana 1 ya. Iya. Oh, tapi itu paling gede ya Bapak ya? Itu pintu Oh iya benar-benar. gerbang timur. Pintu yang ngadep sana benar. Ya, jadi keraton ini abad 17 memiliki 2 pintu, pintu gerbang utama utara dan timur. Iya. Oh iya. Abad 16 bahkan 3 Mbak pintunya. Satu lagi yang mana Pak? Di sini sudah ditutup, abad 17 ditutup Oh yang itu pada Kesultanan Banten dulu. pada masa Sultan Haji. Karena kan waktu membangun benteng keraton dan benteng abad ke-17 itu kan sudah melibatkan Belanda. Iya benar-benar. Dan perancangnya juga orang Belanda, Hendrik Lucas Kardel. Hendrik Lucas Kardel. Makanya perbentengannya mirip dengan perbentengan Eropa ini. Benar. Iya. Kita ke kolam Pancuran Mas ya. Ya, teman-teman kita ke kolam. Ini apa nih Bapak? Ini landasan pintu. Jadi landasan pintu gerbang Iya. pada area pendopo. Dan yang tadi yang dilihat seperti lesung di museum itu juga landasan pintu sebetulnya awalnya. Iya. Karena dirusak oleh masyarakat, dikasih lubang untuk menumbuk padi. Iya benar. Ya, padi menjadi beras ya. Oh benar Itu Bapak. bekas bahkan gerbang utama itu. Oh iya itu Ya, gede banget tadi ya bahannya Bapak. sama andesit bahannya. Oh ini ya. Andesit. Harusnya cuma ini aja lubangnya nih, ujung sama ujung gitu ya. Buat slot pintu nih Bapak Iya, slot pintu. Tapi akhirnya bertambah lubang kan di sana. Iya. Karena emang sengaja dibuat oleh masyarakat Sama masyarakat. untuk menumbuk padi. Pantesan tadi kok kayak lesung gitu ya Bapak Ya, ya. karena memang dibuat. Iya. Dibuat Terus ini ada anak-anak di dalam. Ini skill Bapak sih. pada mandi biasanya. Itu airnya. Ya teman-teman kita akan menuju ke Kolam Roro Denok. kolam Roro Denok teman-teman ya. Yang selama ini beredar di masyarakat ini nih. Yang orang penasaran ini Bapak. Ini di dalam ini ngelihat kolamnya ini pada penasaran ini. Saya juga penasaran Bapak. Bangunannya. Ini bekas tempat tinggal Sultan dan keluarga. Oh Karena yang tinggal di sini bukan hanya Sultan, Mbak. iya. Jadi ada Patih, Kerabat-kerabatnya. ada Mangku Bumi, pejabat keraton lah Iya intinya. pejabat keraton bener-bener Bapak. Cuman kalau Sultan ini di sini. Oh ini khusus ruangan Sultan ya? Iya, Sultan dan keluarganya. Oh iya. Ya, karena Sultan kan istrinya lebih dari 1. Iya selir-selir. Ya malah Hasanuddin aja kan 4. Iya. Nah ini kolamnya teman-teman. Ini banyak anak-anak lagi mandi ini. Wow. Nih. Yuk. Teman-teman ini kolam nih yang saya penasaran dari dulu kolam ini nih Bapak. Teman-teman, untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman, dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan bertemu di episode berikutnya. Dadah.